Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juliana dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang akan membahas latihan matematika wajib mengenai integral. Ya, terdapat 3 soal yang akan saya bahas di dalam video ini. Kita langsung ke dalam pembahasan videonya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan soal yang pertama. Di soal ini ditanyakan bahwa gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di titik x, y dinyatakan dengan dy per dx sama dengan x min 3. Jika kurva tersebut melalui titik 2,1, maka persamaan garis singgung di titik berabsis 4 adalah... Pertama-tama di sini diketahui bahwa dy per dx sama dengan x min 3. Di sini kita ketahui bahwa dy per dx dalam integral itu disamakan dengan y. Berarti ini fungsi ini sama dengan y. Maka fungsi ini kita akan integralkan dengan rumus yaitu menjadi 1 tambah 1x tambah 1 kuadrat. Kenapa ini ditambah 1? Dikarenakan di sini x itu pangkat 1, lalu ditambah min 3 per 0 tambah 1 x 0 tambah 1, karena min 3 ini merupakan konstanta yang berarti variabelnya berpangkat 0, lalu ditambah dengan c. Lalu kita jumlahkan menjadi dy sama dengan dx setengah x kuadrat min 3x ditambah c. Nah, fungsi ini fungsi yang sudah diintegralkan ini bisa kita tulis dengan y sama dengan setengah x kuadrat min 3x tambah c. Karena di soal diketahui bahwa kurva tersebut melalui titik 2,1, maka kita akan substitusikan fungsi yang sudah diintegralkan ini dengan titik ini. Sama dengan y adalah 1 setengah x kuadrat adalah 2 min 3 x nya kita substitusikan 2, ini dikuadratkan, ditambah c 1 sama dengan setengah 4 2 dikurang 6 ditambah c 2 dikurang 6 adalah 2 dikurang 6, ini jadi min ya, min 2 sama dengan c. Min 2 ditambah 6, 4 tambah 1 sama dengan 5, 5 sama dengan c. Lalu karena kita sudah tahu rumus c, maka rumusnya fungsi y ini kita akan turunkan ke bawah, yaitu y sama dengan setengah x kuadrat min 3x ditambah 5. Setelah mengetahui fungsi ini, kita akan mencari persamaan garis yang bersinggungan di titik berabsis 4. Absis 4 berarti x sama dengan 4. Yaitu dengan cara mencari gradiennya. Kita pindah ke sini aja. M sama dengan y aksen. M sama dengan y aksen adalah x min 3. M sama dengan x nya ini adalah 4. Jadi M sama dengan 4 dikurang 3, M sama dengan 1. Kita sudah punya M, kita juga sudah punya X nya adalah 4, maka kita tinggal cari Y dengan memasukkan rumus yang ini, memasukkan persamaan yang ini. Y sama dengan setengah X kuadrat min 3X ditambah 5. Kita substitusikan si X nya adalah 4. Y sama dengan setengah 16 min 3 kali 4 12 ditambah 5. Y sama dengan 8 dikurang 12 ditambah 5. Y sama dengan 1. Kita sudah dapat Y nya 1, X nya 4, maka di sini titiknya adalah 4,1 dengan gradiennya adalah 1. Jadi kita tinggal masukkan aja ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 1 sama dengan gradiennya adalah 1 X min 4 sama dengan Y sama dengan X min 4 ditambah 1. Y sama dengan
X min 3. Maka jawabannya adalah di opsi B. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal yang kedua. Di sini ditanyakan dalam soal yaitu integral 2 antara 2 sampai 1 di dalam fungsi 3x kuadrat per akar x pangkat 3 ditambah 1 dx. Soal nomor 12 ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan soal bentuk integral tentu. Mengapa bisa dibilang integral tentu? Karena di depannya ini terdapat angka yang dibaca integral batas 1 sampai 2 3x kuadrat per akar x pangkat 3 tambah 1 dx sama dengan berapa? Bisa nilainya 1, 2, 4, 6 atau 8. Di sini kita akan permisalkan u sama dengan x pangkat 3 tambah 1. Kenapa yang dipilih ini? Karena di sini yang lebih mudah untuk dijabarkan nantinya, untuk dijadikan permisalan. U sama dengan x pangkat 3, maka du per dx atau turunannya adalah 3x kuadrat tambah 0. Karena 0 tidak perlu ditulis. Ini du sama dengan 3x kuadrat, dx-nya pindah menjadi dx, 3x kuadrat dx. Bentuknya sudah sama, maka tinggal kita tulis soalnya lagi. Integral batas 1, 2 3x kuadrat per akar x pangkat 3 ditambah 1 itu sama dengan, kita pindah ke sini ya biar lebih enak. Itu sama dengan integral batas 1, 2 1 per akar x, akar u maksud saya, maaf, du. Kenapa bisa begini? 1 du itu sama dengan 3x kuadrat dx. Ini dimisalkan, kita bentuknya kita ubah menjadi lebih sederhana lagi, yaitu 1 du. 3x kuadrat dx menjadi 1 du. Nih, dari sini kita dapat akar u adalah x pangkat 3 tambah 1. Karena ini bentuk akar, maka kita akarkan. Bisa saja ini kita bentuk menjadi u pangkat setengah, tapi nanti dulu. Ini adalah bentuk awalnya dulu seperti ini. Lalu akar 1, 2 1 per u pangkat setengah du. U pangkat setengah dipindahkan ke atas menjadi u pangkat min setengah du. Nah, dari sini tinggal kita integralkan. Integralnya adalah 1 per min setengah tambah 1 adalah setengah. U pangkat setengah juga tambah C sama dengan integral 1, 2 yaitu 2 u pangkat setengah. Oh maaf, ini tidak ada C. Kenapa tidak ada C? Karena ini merupakan integral tentu. Jadi C-nya tidak usah dipakai karena konstantanya ini sudah terlihat dengan jelas. Jadi setengah u integral 2 u pangkat setengah. 2 dari mana? Ini sama aja 1 dibagi 1 setengah. Lalu kita kali 1 dikali 1 2 per 1. Itu kita rubah karena dibagi menjadi dikali, maka yang penyebut ini akan dikalikan berubah menjadi di atasnya. Yang pembilangnya ini menjadi di bawah. Lalu tinggal kita ini kan ya. Integral 2u pangkat setengah. 2-nya ini kita masukkan ke dalam yang di sini ya, yaitu x pangkat 3. 2 pangkat 3 8 tambah 1 9. X pangkat 3 1 pangkat 3 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Adalah 2 ya. Enggak, ini 1. Enggak, ini 2. 9 2. Tulis masukin ini yang atas dengan atas, yang di bawah. Lalu tinggal kita masukkan aja ke dalam si u-nya ini. Kita masuk 9-nya kita masukin ke dalam u, yaitu u pangkat setengah adalah akar u. Akar 9 dikurang 2 akar 2 sama dengan 2 dikali 3. Akar 9 adalah 3 dikurang 2 akar 2 menjadi 6 dikurang 2 akar 2. Hasilnya adalah 4 akar 2. Yang mendekati adalah ini, maka jawabannya adalah C.
Bisa saja ini menjadi 1. Sebenarnya ini 1 ya. Jadi sama dengan 1. Ini akar 2-nya nggak ada. Oh maaf, ini 1 ya. Ini 1. Ini nggak ada. Ini kita coret. Jadi hasilnya adalah 4 ya. 2 pangkat setengah mutlak 9 1 sama dengan 2 akar 9 dikurang 2 akar 1. Ini akar 1 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 2 kali 1, yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4, yaitu jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Di soal nomor 15 ini merupakan bentuk integral tak tentu. Kenapa? Karena di sini tidak ada batas yang ditentukan, yaitu integral 2x akar 5 dari 2x min 1 pangkat 3 dx. Kita akan di sini akan menggunakan rumus, yaitu permisalan. Di sini kita akan misalkan y pangkat 5 karena di sini adalah di akar pangkat 5 dari 2x pangkat min 1 pangkat 3, maka di sini kita y pangkat 5 sama dengan 2x min 1. Ingat ya, di sini yang dikurungin, yang diakar-akarin kayak gini, itu yang menjadikan permisalan. Kalau misalnya di depannya jadi permisalan, itu agak sedikit susah. Jadi kita cari yang langkah yang lebih mudah. 5y pangkat 4 dy sama dengan 2 dx. Bagaimana bisa? Ini kita turunin. Diturunkan jadi 5-nya ke depan, 5-nya pangkatnya dikurang 1 jadi 4 dy. Ini adalah yang turunannya. 2x diturunin jadi 2, x-nya habis, 1 juga habis jadi 0. Jadi 5y pangkat 4 dy sama dengan 2 dx. Selain itu juga kita bisa peroleh bahwa y pangkat 5 ditambah 1 sama dengan 2x. Ini 1 ini bisa kita pindah ke depan. Wah, ternyata bentuk ini adalah bentuk dari 2 ini, 2x dx itu sama dengan y pangkat 5 tambah 1. Nanti kita bisa masukin ke dalam penyederhanaan bentuknya ya. Lalu selain itu juga kita bisa, karena di sini adalah pangkat 3, maka kita bisa y pangkat 3 sama dengan akar pangkat 5 2x min 1 pangkat 3. Sama-sama kita pangkatin. Yang di sini pangkat 5-nya kita bagi jadi pangkat 1/5, jadi diakarin pangkat 5 untuk menghilangkan pangkat 5 ini. Lalu y-nya tidak ada pangkat, lalu kita pangkatkan 3 kanan kiri, maka y pangkat 3 di sini juga pangkat 3 gitu. Jadinya bentuknya sudah sama, bukan dengan yang ini. Setelah itu kita tinggal tulis ulang. Integral 2x akar pangkat 5 2x min 1 pangkat 3 dx sama dengan integral 2x dx adalah y pangkat 5 ditambah 1 dan akar pangkat 5 2x pangkat 3 sama dengan y pangkat 3. Y pangkat 3 2x dx nya belum ya. 2x dx nya adalah 5y pangkat 4 dy per 2. Untuk mencari permisalan dari dx adalah ini. 2-nya kita pindah ke sini jadi per 2. Integral ini kita kali ke dalam jadi y pangkat 8 ditambah y pangkat 3 5y pangkat 4 dy per 2 integral 5 ini kita kali ke dalam 5y pangkat 11 ditambah 5y pangkat 7 dy. Ini jangan lupa dibagi 2 ya. 5y pangkat 7. Nah, dari ini kita akan integralkan mereka menjadi integral 5
5/2 ditambah 12, ini 11 tambah 1 ya. Jadi 5/2 dibagi 12. Ini 12, ini 12. Ini 12, mohon maaf, 12. Jadi ini 12 tambah 1 13. Y pangkat 13 ditambah 5/2 per ini 7 ditambah 1 sama dengan 8. 5/2 dibagi 8. Y pangkat 8 ditambah C. Integral 5/26. Ingat ya, kalau misalnya ini pembagian dibagi lagi, maka yang dibagi ini akan menjadi ke atas, yaitu menjadi 5/26. Y pangkat 13 ditambah 5/16 Y pangkat 8 ditambah C. 5/26 Y pangkat 13 itu bisa kita ubah menjadi Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3/5. 2 kali 5 tambah 3 ditambah 5/16 Y pangkat 8 bisa kita ganti jadi Y pangkat 1 dikali Y pangkat 3/5 tambah C. Kenapa 3/5? Ini kita akan mencocokkan dengan bentuk yang di sini saja biar lebih mudah untuk menyesuaikan opsinya juga nanti, atau bisa saja soalnya itu berhenti sampai di sini di 5/26 Y pangkat 13 tambah 5/16 Y pangkat 8 ditambah C. Nah, kita sederhanakan lagi bentuknya jadi seperti ini. Lalu kita turunkan 5/26. Y-nya ini bisa kita ganti menjadi 2x min 1. Jadinya 2x min 1 2 pangkat 2 dikali 2x min 1 3/5 ditambah 5/16 2x min 1 dikali 2x min 1 3/5 ditambah C. Bentuk ini bisa kita masukin menjadi akar. Menjadi dia adalah bentuknya seperti ini. 5/26 2x min 1 kuadrat 5 akar pangkat 5 2x min 1 pangkat 3 ditambah 5/16 2x min 1 akar pangkat 5 2x min 1 pangkat 3 ditambah C. Ini adalah bentuk yang dijabarkan lagi menjadi bentuk akar dan disederhanakan lagi menjadi bentuk yang seperti ini. Sekian video pembahasan latihan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.